Kau lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Halo semuanya, saya Rian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk mengisi waktu liburan kalian, kali ini Stupil mau nyeritain film yang pasti kalian sudah tahu nih. Ya, film ini berjudul The SpongeBob Movie SpongeBob on the Run. Semoga film yang dirilis tahun 2020 ini bisa menemani liburan kalian. Dan buat kamu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau sudah, siapkan posisi nyaman dan selamat menonton. Film diawali dengan kehidupan yang terjadi di sebuah pulau yang terdapat bermacam-macam makhluk beragam di dasar lautnya, serta memiliki kota yang sangat indah bernama Bikini Bottom, yang pasti kalian sudah tahu lah ya. Kehidupan berjalan dengan normal seperti biasa. Pagi itu, SpongeBob dibangunkan oleh Gary, siput peliharaan kesayangannya. Lalu setelah mengucapkan selamat pagi kepada Patrick, dia memberi makan dan mengajak Gary untuk jalan-jalan. Tapi karena SpongeBob akan berangkat kerja ke Krusty Krab, terpaksa Gary ditinggal di rumah sendirian. Di sisi lain, Squidward juga sudah terlihat masuk ke restoran. Ia terlihat sangat bosan dengan rutinitas kerjanya, tapi demi mendapatkan uang, mau tidak mau ia harus melakukannya. Tak lama setelah SpongeBob mempersiapkan dapur, Tuan Krab datang dan menyuruhnya untuk membuka toko seperti biasa. Dengan penuh semangat, SpongeBob pun membuka restoran tersebut. Seketika itu juga para pelanggan berbondong-bondong datang untuk memesan makanan terenak di Bikini Bottom. Di tempat lain, Plankton yang masih berambisi mencuri resep rahasia Tuan Krab sedang berencana untuk mencuri lagi. Karen menyuruh Plankton untuk menyingkirkan SpongeBob. Karen menyadari jika kegagalan mereka selama ini bukanlah dari Tuan Krab, melainkan dari SpongeBob. Tapi Plankton kekeh jika musuhnya adalah Tuan Krab dan tidak memperdulikan ucapan istrinya. Di Krusty Krab, tiba-tiba Sandy datang dan menawarkan Tuan Krab sebuah robot bernama Otto yang dapat membantu dia untuk mengambil keputusan memimpin restoran. Awalnya Tuan Krab menolak, namun ketika Sandy meyakinkan jika Otto tidak butuh digaji, alhasil Tuan Krab pun mau menerima robot ini. Ketika Otto menduduki kursi Tuan Krab, dia terus berkata-kata akan memecat Tuan Krab. Tuan Krab yang jengkel kemudian membuang Otto ke tempat sampah milik Plankton. Lalu Karen menemukan Otto dan langsung membawanya ke dalam untuk diperbaiki. Malam harinya setelah Krusty Krab ditutup, SpongeBob seperti biasa langsung membersihkan dapur. Setelah SpongeBob pergi, muncullah Plankton yang bersembunyi di kaleng acar. Ia berniat untuk mencuri resep rahasia dengan mengekstrak Krabby Patty menggunakan alat miliknya. Semua berjalan dengan lancar. Ia juga berhasil mendapatkan resep rahasia itu. Tapi tiba-tiba SpongeBob datang karena kuncinya ketinggalan. Hingga akhirnya lagi-lagi Plankton gagal mencuri resep tersebut. Di situ ia baru sadar bahwa SpongeBob lah yang selalu menggagalkan rencananya. Sementara itu di Atlantis City, Raja Poseidon memanggil pelayan untuk membawakan lendir siput yang akan digunakan untuk menghilangkan kerutan di wajahnya. Tapi ternyata siput itu sudah tak bisa menghasilkan lendir lagi. Para pelayan mengatakan jika populasi siput yang mereka punya sudah habis. Hal itu membuat Poseidon sangat marah. Raja Poseidon pun kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membawakan siput berlendir akan mendapatkan hadiah. Plankton yang membaca surat sayembara itu pun terfikirkan untuk menculik Gary. Dan hal itu juga bisa menjadi cara untuk menyingkirkan SpongeBob agar tak ada lagi penghalang baginya untuk mencuri resep rahasia. SpongeBob yang baru pulang kerja panik ketika menyadari Gary menghilang dari rumahnya. Patrick yang mengetahui kabar itu pun langsung datang untuk membantu mencari Gary. Tak lama, Patrick mendapatkan petunjuk jika Gary dibawa ke kota Atlantis, di mana sejarah kota tersebut sangatlah menyeramkan. Hal itu membuat SpongeBob putus asa karena ia tak punya cukup keberanian. Setelah itu Patrick langsung meyakinkan SpongeBob jika ia masih punya teman yang sangat berharga. Berkat semangat dari Patrick, mereka memutuskan untuk pergi ke Atlantis. Namun tiba-tiba, Plankton datang bersama Otto. Plankton memberikan mereka tumpangan menuju Atlantis.
Kemudian mereka memulai perjalanan panjang. Sementara itu di Krusty Krab terjadi kekacauan karena tidak ada yang memasak Krabby Patty. Kembali lagi kepada SpongeBob dan Patrick. Mereka terbangun dan kaget karena sudah berada di daratan. Mereka pikir ini semua hanyalah mimpi. Dan tak lama mereka sampai di sebuah kota mati yang terdapat sebuah bar di sana. Dan tiba-tiba datanglah gundukan tanaman kering bernama Sage. Gimana ceritanya ya? Kepala orang ada di situ. Sage mengatakan jika dia bertugas untuk membantu perjalanan mereka. Dia juga memberikan koin yang bisa mendatangkan keberanian. Lalu Sage menyuruh Patrick dan SpongeBob untuk masuk ke dalam bar. Yang ternyata mereka melihat orang-orang yang ada di sana adalah sekumpulan bajak laut zombie yang jiwanya terkurung oleh pemimpin mereka yang bernama El Diablo. Sage menyuruh SpongeBob dan Patrick untuk membebaskan roh-roh zombie dari dunia ini. Dengan percaya diri, mereka langsung bilang kalau mereka akan membebaskan jiwa-jiwa para zombie. Di tengah perbincangan, tiba-tiba El Diablo datang. Ia langsung menangkap SpongeBob serta Patrick, lalu membawa mereka ke ruangannya. Diablo marah dan menyerang mereka. Tanpa sengaja, SpongeBob membuka tirai yang akhirnya membawa cahaya masuk mengenai Diablo. Cahaya itu membuat tubuh Diablo melepuh dan membuatnya hancur seperti abu. Singkat cerita, ternyata mereka berhasil melewati tantangan yang Sage berikan untuk membebaskan roh para zombie. Sebelum menghilang, para zombie pun berterima kasih kepada SpongeBob dan Patrick. Setelah itu, mereka langsung disambut oleh Otto. Di mobil, tiba-tiba muncul Sage. Sage memberikan mereka sebuah jendela. Dari jendela itu mereka melihat jika Gary berada di tempat Raja Poseidon. Raja Poseidon berkata, jika nanti Gary kehabisan lendir, maka ia akan bernasib sama seperti siput yang lain. SpongeBob yang melihat itu pun sangat panik dan ingin segera menyelamatkan Gary. Di sisi lain, Plankton mendatangi Tuan Crab dan meminta resep rahasia yang selama ini ia cari. Namun di sini Tuan Crab terlihat sangat pasrah dan memberikan resep itu begitu saja. Karena bagi Tuan Crab, resep itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan SpongeBob. Sesampainya di kota Atlantis, Sage memperingatkan SpongeBob dan Patrick agar tetap fokus dengan tujuan mereka datang ke sini. Tapi mereka malah mengabaikan peringatan tersebut. Mereka di sini bersenang-senang dengan apa yang ada di kota Atlantis. Setelah Patrick dan SpongeBob tertidur lelah, datanglah Sage yang memarahi mereka karena telah mengabaikan peringatannya. Namun mereka beruntung karena terbangun di depan istana Poseidon. Lalu mereka berdua masuk ke istana itu untuk mencari Gary. Di dalam mereka nyasar ke ruang teater, di mana ada Raja Poseidon di sana. Supaya tidak dicurigai, mereka di sini mencoba menghibur Poseidon. Namun tiba-tiba mereka melihat Gary yang sedang dijadikan skincare oleh Raja Poseidon. SpongeBob yang melihat itu pun mencoba untuk merebut Gary dari Poseidon. Hingga akhirnya para penjaga membawa Patrick dan SpongeBob ke ruang tahanan. Sedangkan di Bikini Bottom terlihat Sandy yang sedang mendatangi rumah SpongeBob untuk mengajaknya bermain. Namun rumahnya kosong. Menyadari ada hal yang aneh, Sandy mendatangi Krusty Krab untuk bertanya kepada Squidward dan Tuan Crab tentang keberadaan SpongeBob. Namun tiba-tiba siaran TV menyiarkan jika nanti di kota Atlantis, SpongeBob dan Patrick akan dieksekusi. Di hari yang sama juga, idola Squidward akan tampil di acara tersebut. Melihat hal tersebut, mereka berencana untuk menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Dan tak lama datanglah Plankton yang ingin ikut bersama mereka, karena ia merasa usahanya dalam merebut resep rahasia kurang adrenalin. Kemudian mereka memulai perjalanan. Di dalam tahanan, Sage tiba-tiba muncul. Ia berbicara jika mereka adalah pahlawan yang sangat buruk yang pernah ia bimbing. Di sini ia menjelaskan jika keberanian yang mereka punya ada di dalam dirimu sendiri, dan itu akan muncul ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Kemudian para penjaga datang, membawa mereka ke tempat eksekusi. Di waktu yang sama, Sandy berserta rombongan tiba di sana. Di ruang pengadilan, SpongeBob diputuskan bersalah oleh hakim. Namun tiba-tiba lampu panggung mati, dan datanglah Sandy yang langsung membela SpongeBob. Dia menceritakan bahwa SpongeBob tidak mungkin berbuat kejahatan. Di mana pertama kali mereka bertemu, dan tak ada orang yang percaya dengan mimpi Sandy yang ingin menjadi seorang ilmuwan, SpongeBob menyemangatinya kalau dia mampu menjadi seorang ilmuwan. SpongeBob berkata, mau siapapun kamu, mau dari mana asalnya, kita harus percaya dengan impian kita. Kemudian giliran Patrick memberi pembelaan. Dia berkata, SpongeBob memang melakukan kesalahan,
Tapi semua yang ia lakukan demi untuk temannya. Ia juga bercerita ketika dulu ia merindukan rumah dan tak memiliki teman, SpongeBob datang menghiburnya lalu mengajaknya bermain. Squidward juga ikut membela. Dulu ketika kompetisi festival, ia yang sangat berambisi menang, namun dikalahkan oleh SpongeBob dan Patrick. Karena hal itu, Squidward kecil pun sedih dan pergi. Tanpa diduga, SpongeBob datang dan memberitahu Squidward jika juri salah menyebut nama pemenang. Ia berkata jika seharusnya yang menang adalah Squidward, dan akhirnya piala itu diberikan kepadanya. Di akhir pembelaannya, Squidward berkata ia memang membenci SpongeBob, tapi sebenarnya ia sangat menyayangi SpongeBob. Berikutnya adalah Tuan Krab. Dulu ketika masih merintis, SpongeBob lah yang memberikan semangat ke Tuan Krab untuk membuat restoran. Dia juga bilang kalau SpongeBob selalu menggunakan hati pada segala yang ia lakukan. Dan hal terpenting dalam resep rahasia adalah SpongeBob itu sendiri, yang memasak Krabby Patty dengan sepenuh hati. Setelah memberi pembelaan, mereka kini membuat sebuah rencana, dengan bernyanyi untuk membuat pengalihan raja. Hal itu membuat Poseidon lengah. Ketika ia sadar bahwa Gary sudah diambil, Poseidon pun menyuruh penjaga untuk menangkap SpongeBob dan rombongannya. Dalam pelariannya, mereka masuk ke dalam kostum kesatria. Di sana, mereka saling bekerja sama untuk melawan para penjaga. Serang! Sekarang Piret, berbalik, poros, tarik. Mereka memenangkan pertarungan itu, kemudian melanjutkan pelariannya. Namun sayang, pelarian mereka gagal. Mereka terkepung di depan istana. Di sini Raja Poseidon memberikan mereka kesempatan bebas, dengan syarat memberikan Gary kepadanya. SpongeBob pun dilema. Ketika dia mengingat ucapan Sage, dengan berani SpongeBob langsung menolak karena dia sangat menyayangi Gary dan teman-temannya. SpongeBob menyinggung Poseidon jika ia tidak memiliki teman. Lalu sang raja menjelaskan tentang teman-temannya. Namun ternyata semua yang menurutnya teman tidak suka kepada dirinya. Mengetahui hal itu, Poseidon pun sedih dan menangis. Namun SpongeBob berkata kepada Poseidon jika ia mau menjadi temannya. Tapi SpongeBob menjelaskan jika seorang teman tidak mencuri siput milik temannya sendiri. Poseidon pun memberitahu SpongeBob kalau dia sangat membutuhkan siput itu untuk menghilangkan kerutan di wajahnya. SpongeBob menjawab jika penampilan itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah memiliki hati yang baik. Mendengar hal itu, Poseidon pun langsung melepaskan atribut yang ada padanya dan memperlihatkan fisik Poseidon yang sebenarnya. Hal itu membuat para bawahan Poseidon sangat senang dengan apa adanya raja sekarang. Kemudian Poseidon berterima kasih kepada SpongeBob dan mempersilahkan SpongeBob untuk membawa pulang Gary, serta membebaskan siput-siput lainnya, dan mereka membawanya ke Bikini Bottom. Penduduk juga ikut merawat dan menjaga para siput. Kehidupan pun menjadi sangat menyenangkan dan damai. Dan film pun selesai. Gimana nih filmnya? Seru kan? Dari film ini kita banyak belajar arti tentang persahabatan. Dan semoga kita semua bisa menebarkan kebaikan untuk keluarga dan sahabat-sahabat kita semua. Nah, sekian dulu video kali ini. Stupil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video animasi berikutnya. Bye-bye.